mengajarkan kepada para mahasiswa tentang bagaimana simulasi daripada penyajian algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nantinya kita akan coba melatih mahasiswa bagaimana mereka menyelesaikan masalah dengan menggunakan proses algoritma dengan menggunakan flowchart. Jadi kita memulai saja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, semua dalam keadaan sehat selalu dan kabar baik semua ya. Oke, baik, ketemu lagi kita di dalam perkuliahan ini dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik semuanya, saya sebelum belajar kita coba dulu membaca yang ini ya. Untuk sama-sama dulu kita coba membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu sama-sama untuk bisa memberkati apa yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, saya jadikan kita membaca doa secara bersama. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan ketiga di kesempatan hari ini dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, sebelum masuk ke dalam materi kita pada kesempatan hari ini, saya akan coba mereview dulu materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Masih ingat nggak materinya apa? Apa? Oh, masih ingat nggak? Tentang apa? Algoritma. Penerapan algoritma dan logaritma. Oke. Ini materi yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Walaupun masih sangat singkat, walaupun masih sangat sederhana yang kita pelajari minggu kemarin, tetapi setidaknya kita udah tahu kan apa itu algoritma ya? Algoritma tahu semua kan? Apa itu algoritma? Apa namanya udah tahu? Ya. Oke, diingat semuanya bahwa algoritma adalah cara kita menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan urutan satu persatu lakukannya. Oke, nah itu dia. Nah, ini adalah yang review materi kita sebelumnya. Mudah-mudahan diingat ya. Ingat ya? Jangan lupa ya. Oke, saya tunggu nanti ketika saya testing nantinya. Nah, kemudian ada juga yang telah kita pelajari yang berhubungan dengan ada di video saya share di grup WhatsApp kan? Ada di nonton nggak? Ada. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana menyajikan algoritma dengan menggunakan bahasa manusia dan bahasa komputer.
atau dengan istilahnya adalah dengan menggunakan tabel penyajian algoritma. Ada 3. 1. Bahasa manusia. Teks. 2. Dengan bahasa apa? Kolom kedua. Isi lebih kode. Yang ketiga. Flowchart. Yang kolom berikutnya. Dalam bahasa manusia ada 3. 1. 2. 3. Flowchart. Bahasa pemrograman? Nggak ada. Kosong ya? Ada. Oke. Nah, di hari ini, di kesempatan kali ini, kita akan coba memberikan studi kasus. Studi kasusnya apa? Studi kasus bagaimana menyajikan permasalahan dengan menggunakan tabel penyajian algoritma. Kita akan coba bahas dalam studi kasus. Studi kasusnya tentang apa? Nanti akan ada penjelasan bagaimana cara kita ada satu persoalan, kemudian kita selesaikan dengan bahasa manusia dulu. Kita tidak masuk ke dalam bahasa pemrograman dulu. Bahasa manusia. Ini capaian yang memang harus kita capai setelah nanti kita. Apa sih tujuan kita belajar pemrograman? Apa nih kita belajar algoritma dan pemrograman? Tujuan akhirnya buat apa? Memahami bahasa komputer, Pak. Memahami Bahasa komputer. Ada yang mau jawab lagi? Membuat aplikasi atau web. Yang lain? Tugas dengan bahasa komputer. Mempermudah tugas dengan Bahasa komputer. bahasa komputer. Ada banyak macam. Ada aplikasi berbasis website, ada aplikasi berbasis smartphone, ada aplikasi berbasis komputer. Banyak kan? Ya. Aplikasi dibuat dengan pemrograman. Contoh, saya punya satu paper. Ini adalah tulisan saya. Saya menghasilkan penelitian ini menghasilkan satu aplikasi yang berbasis website, berbasis web untuk mengontrol yang hafalan dari anak-anak di tempat pondok pesantren atau hafiz. Ini aplikasi web. Aplikasi ini dibuat pakai apa? Menggunakan bahasa pemrograman. Oke, kasusnya. Terdapat 2 buah. Coba baca kasusnya. Oke, saya udah tulis tulisan sebenarnya. Ada 2 buah bilangan. Bilangan X dan bilangan Y. Itu soalnya yang harus kita lakukan apa? Bagaimana menukarkan antara bilangan yang nilai yang ada di bilangan X dengan yang ada di bilangan Y. Misalnya X sama dengan 5, Y sama dengan 4. Sekarang yang disuruh sama kita adalah bagaimana menukarkan dari Y. Intinya kita harus tahu dulu masalahnya bagaimana. Nah, di sini penyelesaiannya adalah simple logikanya. Untuk menukarkan variabel X dan Y, yang dibutuhkan apa? Variabel perantara atau satu variabel baru. Untuk menyimpan sementara dulu nilainya, kemudian baru ditukarkan. Ini adalah soal dan itu penyelesaian. Penyelesaiannya ini kita bisa buatkan dulu dalam cara berpikir kita dulu. Artinya, ketika ada diketahui nggak? Enggak kan? Nggak diketahui. Artinya, kalau soal seperti ini berarti X dan Y itu tidak diketahui. Ketika tidak diketahui, nilainya itu didapatkan dari mana? Berarti kalau sistem komputer dia akan diketik atau input. Beda ya, coba perhatikan, coba fokus dulu. Ada satu persoalan, dia tidak diketahui nilainya. Tapi kapan diketahui nilainya? Ketika diinput melalui sudah. Nah, soalnya adalah ada 2 buah bilangan X dan Y. Langkah pertama yang kita lakukan adalah deklarasi. Yang lainnya
deklarasi. Klik di sini, pilih apa? Pinjaman. Oke. Apalagi ini input? Jangka kredit. Apa nama variabel tadi? Jangka kredit. Oke. Berikutnya apa lagi? Proses. Rumusnya. Nah, sekarang bagaimana rumusnya? Gak nampak? Gak nampak? Nampak gak? Tambah bunga per tahun bagi tanda slash. Udah, klik OK. Klik OK. Udah, yang lain ada masalah? Yang lain ada masalah? Ada. Paham nggak proses ini? Jangan cuma ngetik doang nih. Saya kamu kalian jadi tukang ketik aja nanti. Yang penting paham prosesnya. Kerjakan sekarang. Saya mau lihat. Saya kasih waktu 30 menit. Silakan dikerjain. Coba buat. Silakan. Coba. Silakan dikerjakan. Pahami soalnya. Latihan ini silakan dipahami. Kemudian coba selesaikan. Saya mau lihat. Ayo, silakan. Siapa yang bisa nanti silakan maju ke depan. Saya akan berikan nilai. Rumusnya apa? Kemudian output yang kita output. Yang kita tuliskan adalah nilai Y sekarang adalah sama dengan Y. Kira-kira Y. Artinya yang dalam tanda kutip 2 itu hanya keterangan. Sudah? Sudah, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari soal ini? Kasus penyelesaian masalahnya tahu nggak? Caranya gimana? Lumayan. Yakin tahu? Insya Allah. Berarti kasus pertama kita anggap menyelesaikan satu persoalan kayak gitu aja kuncinya. Sementara atau variabel yang untuk menyimpan kosong, pindahkan dari X dulu pindah ke Y. Itu prosesnya di situ. Di sini prosesnya semuanya. Dalam itu proses berarti di bawahnya adalah out. Oke? Berarti tidak ada pertanyaan di sini? Yang ini? Ada? Ada deh? Ada. Pak, Silakan. yang di sini Awal di situ nilai Z sekarang sama dengan X, diambil nilai dari X dibawa disimpan ke dalam Z. Berarti X sekarang kosong. Ada kan? Sudah ada di Z. Berikutnya, proses berikutnya, nilai X yang tadi kosong diisi dari nilai Y. Ambil dari nilai Y, bawa ke X. Ya kan? Berikutnya, sekarang yang kosong adalah Y. Ya kan? Berikutnya di bawah Y sama dengan Z. Nilai Y sekarang diambil diisi dari nilai Z. Tertukar kan? Tertukar nggak? Tertukar. Sekarang berarti nilai tersebut sudah tertukar. Coba perhatikan. Andi memerlukan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung cicilan per bulan, pinjaman per bulan berdasarkan suatu nilai pokok pinjaman. Coba perhatikan kasusnya. Ini agak sedikit ada soal ceritanya. Anggaplah si Andi, dia itu meminjam pinjaman per bulan berdasarkan suatu nilai pokok pinjaman. Kira-kira dari soal ini apa yang harus ditemukan? Coba. Apa yang harus ditemukan? Coba baca soalnya. Coba baca. Ada kurang satu. Sama seperti tadi. XY. Bagaimana memindahkan itu? Butuh satu Z. Ya kan? Kira-kira satu lagi apa? Variabelnya. Coba lihat. Saya nggak mau selesaikan dulu langsung. Coba lihat. Perhatikan. Variabel yang dibuat berapa buah? 3. Ini. Artinya kalian tentu kasih pilih aja berapa, misalnya sabun per batang berapa, rinso 1 buah berapa, ya kan? Kemudian
Kalau ini kan jumlah siapa dapat saya kasih nilai plus ya. Oke, hafal nggak itu? Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Oke, coba. Pertama di deklarasi dulu. Oke, coba dengar dulu. Coba dengar dijelaskan oleh JB. Silakan JB. Pertama di deklarasi dulu sabun cuci. Tidak boleh berspasi, jangan lupa dibuat output di sini biar tidak tertukar antara sabun cuci dan yang lain. Harga odol. Ada error tuh. Apa error? Sisanya itu. Oke, coba ketik harga sabun cuci. Coba ketik 100.000. Enter. Harga odol. Oke. Udah. Oke. Berarti deklarasi variabel Z. Kita klik di sini. Z. Tipe indeks. Oke. Udah 3. Buat lagi di sini. Aja. Oke, sudah kan? Udah, 3 langkah sudah. Sekarang berikutnya adalah bahagian pertama, ambil dulu nilai dari Y, simpan ke udah, 1, udah kan? Ada sih kan? Ada. Nah, sekarang berikutnya apa lagi? X sama Y. Juga sama, di bahagian proses, sekarang X sama dengan Z. Udah kan prosesnya? Udah, itu selesai dah. Prosesnya udah selesai nih kan? Udah berganti ya. Selalu inputnya tidak ada input. Oke ya. Baik, berarti di sini dulu diberikan input. Inputnya apa? X ya? X. Kemudian satu lagi adalah Y. Di output Pak. Output yang ini. Oke, maksudnya yang ini. Ketika kita menampilkan outputnya misalnya seperti ini. Outputnya seperti ini. Ini saya besarkan kalau masih. Nah, bisa dibayar per bulan. Oke, tahu kan? Nah, untuk mengetahui itu harus diketahui dulu bahwa si Andi itu ngambil dia besaran pinjaman pokoknya berapa? Nilai pokok pinjam. Kedua apa? Jangka berapa lama dia kreditnya? Apakah misalnya per bulan atau berapa? 6 bulan atau berapa? Ya kan? Ketiga adalah bunga dalam setahun. Berarti ada 3 variabel yang sudah diketahui. Satu lagi apa? Cicilan pinjaman per bulan Pak. Cicilan dia berapa? Tagihan dia per bulan. Coba ada yang dapat lain? Silakan. Harga uang. Latihan saya kasihkan tadi. Ini hanya contoh sederhana sekali. Sederhana sekali ya. Artinya, sekali lagi saya ulang, ini contoh sangat sederhana, hanya proses untuk menambah, membagi, berkurang dari suatu transaksi. Tidak ada proses perulangan belum, percabangan belum. Jadi, pahami oleh kalian bahwa menyelesaikan satu persoalan itu, pahami dulu yang pertama tadi apa? Apa variabel yang akan dideklarasi? Satu. Kedua, apa input. Berikutnya, bagaimana rumusnya apa? Prosesnya. Baru yang terakhir adalah bagian output. Selesai kan? Baru implementasikan ke dalam flow algorithm. Udah. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ayo, ada satu bertanya.
Proses. Proses adalah rumus kan? Iya, Pak. Rumus. Jadi yang tidak pahamnya bagaimana? Karena terlalu banyak variabelnya, Pak. Variabel. Inputnya nggak tahu, Pak. Pertanyaannya, apakah rumus itu bisa diberikan cuma satu kali saja atau dua kali? Atau bisa lebih dari satu? Kalau tadi kan cuma satu kali rumusnya, iya kan? Apakah bisa diberikan kedua kali? Saya ada rumus satu. Kalau tadi kan misal mencari dulu jumlah total belanja dia berapa. Kemudian baru rumus kedua adalah total belanja dikurang sisa uang dia dikurangi sisa total belanja. Baru dapat kan dua tuh. Bisa enggak? Bisa saja kan? Gak tahu caranya ya? Saya coba tadi. Udah kan? Artinya gini, dalam proses rumus itu tergantung cara berpikir kita bagaimana menyelesaikan masalah itu. Boleh misalnya, kayak Andi tadi cuma langsung dia menyelesaikannya satu kali langsung, ya kan? Ada yang lain, misalnya enggak satu kali, saya dua kali aja langsung. Ada prosesnya, dua kali output, dia ketahui dulu total belanja dia berapa, baru diketahui sisa kedua outputnya. Ya bisa saja, nggak ada masalah. Yang penting soal itu terselesaikan, terserah jalannya bagaimana. Sama kayak kita mau ke kampus, ada yang lewat jalan Ruko, ada yang lewat jalan Darussalam sana, kamu muter ya kan? Yang penting jalannya sah. Proses di situ, di rumus, di proses itu yang penting proses itu sangat penting sebenarnya. Boleh dibuat satu kali saja, boleh dibuatkan dua kali. Itu bisa saja, terserah. Gimana pola pikir kita. Tapi kalau tadi kayak tadi saja, udah dapat outputnya, udah oke. Udah selesai, lebih ringkas lagi kan? Lebih ringkas, tidak apa-apa. Kayak gitu aja. Iya, Pak. Oke, yang lain. Saya fokus ini yang ke cewek. Tentang bagaimana menyelesaikan kasus dengan menggunakan algoritma. Walaupun saya menjelaskannya dengan menggunakan flow algorithm. Saya juga udah kasih latihan. Artinya yang mau saya sampaikan adalah dalam menyelesaikan satu permasalahan, pahami soalnya. Pahami soalnya. Tentukan variabelnya apa, bagaimana prosesnya dan apa outputnya. Oke? Nah, dari latihan tadi sudah diselesaikan oleh Jeffrey. Tadi kan simple tadi menjelaskannya. Diselesaikan tadi dari tahapan 1, tahapan 2 sampai ketemulah outputnya. Kalian harus memahami, menguatkan logika pikir kalian bahwa ini soal kayak mana menyelesaikannya. Boleh secara ringkas ataupun secara berputar-putar kayak gitu ketemu, terserah. Artinya algoritma itu tidak mesti sama dengan antara kita dengan dia, tidak mesti sama, nggak apa-apa. Oh dia kayak gitu, saya kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting hasilnya ada. Oke, itu satu. Kemudian dalam mereview ini, pertemuan kali ini adalah ada penugasan. Saya akan kasih tugas untuk kalian kerjakan dan minggu depan kumpulkan, kita diskusikan tugas yang sudah kalian buatkan. Oke. Baik. Ini saya akan tunjukkan kira-kira bagaimana hasil akhir yang akan kalian dapatkan ketika nanti selesai belajar yang pembelajaran pada hari ini. Nah, contoh ini adalah contoh bagaimana membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan aplikasi algorithm. Kasusnya di sini adalah mencari bilangan terkecil dan bilangan terbesar dan mencari nilai rata-rata dari sekumpulan bilangan. Jadi artinya capaian akhir yang bisa. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan minggu depan ada 2 tugas. Nanti saya share di grup. Yang pertama, kasusnya adalah tugasnya sama soal cerita seperti tadi. Ada kasus Budi mentraktir teman-temannya pergi bla 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 bla. Yang kedua, Bapak Amir membeli sebuah mobil dengan harga jumlah sekian. Oke, ini tugas untuk dikerjakan pada minggu ini dan tolong nantinya dikumpulkan minggu depan. Siap kerjain tugas? Gak ada yang jawab? Hah? Selesaikan tugas ini semampu yang kalian bisa dapatkan. Semampu yang bisa kalian buatkan. Oke? Oke, ini tugas mau dikerjakan sekarang dengan sisa waktu 1 jam lagi, boleh, atau mau dikerjakan di rumah juga boleh. Intinya soal ini tolong diselesaikan. Oke? Saya perkuliahan hari ini karena ada tugas, jadi saya tutup sampai hari ini.
Kita sama-sama mengucapkan Oke, alhamdulillah hari ini sudah dapat dari apa sekilas teori-teori masukannya. Sedikit dapat, walaupun nanti mudah-mudahan nantinya akan lebih dapat lagi. Oke? Ini tugas untuk minggu ini, silahkan belajar kembali, silahkan dipahami kembali. Nantinya tugas ini dikumpulkan dan kita sama-sama mereview kembali. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ketemu lagi hari Rabu depan di tempat yang sama. Akhiri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.